Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu la hawla wa la quwwata illa billah. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ketinggalan. Kaca mobil. Agak ketinggalan lagi. Nempel. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tudda bil hawaij وتنال به الرقائب وحسن الحواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأطر وتنفرج به الكرب وتقضى بالهوائج وتنال به الرغائب وسط الحواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القر وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وسط الحواتم ويستسقي الغمام بوجهه وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. قال المؤلف رحمكم الله وأن نفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Berjamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan materi kajian kita Sabtu pagi yang mulia ini tentang penciptaan. Kita berlanjut kepada tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Walamma kana lisanahu minat ta'if, dan ketika Nabi Adam lisannya itu diciptakan dari tanah Taif. Tanah Taif. Minal jabal, dari gunung tanah Taif. Soro maudi ad-durar. Walamma kana qalbuhu minal firdaus, dan sewaktu ada hatinya Nabi Adam alaihi salam
diciptakan dari tanah surga Firdaus, soro maudi al iman, maka jadilah bahwa hati itu tempat percaya, tempat keyakinan, tempat keimanan. Iman. Pada ambil tanah itu dari surga Firdaus. Jadi percaya. Sebenarnya orang itu sama keimanan itu yakin. Cuman kalau orang yang kafir itu dia meyakini tentang keimanan adanya Allah, tapi sulit untuk mengungkapkan. Dia keyakinan, benar itu yakin dalam hatinya itu yakin ada kebenaran. Ya. Tapi sulit untuk mengucapkan, bahkan disembunyikan. Kemudian dan Allah menjadikan Nabi Adam itu pancadria. Panca indera kalau itu ya, pancadria itu. Panca indera, 5 panca indera. Mana panca indera yang kita rasakan? Mata berada di penglihatan berada di mata, pendengaran berada di 2 kuping, kemudian 2 lubang hidung, dua lubang hidung, wafamuhu, dan mulut. Ini berada di wajah. Ada berada di wajah. Wa isnani fi badanihi, dan 2 dalam badan. Berada di dalam badan. Apa itu? Ubul wa dubur, yaitu lubang depan dan lubang belakang. Itu berada di badan. Allah jadikan. Kemudian wasyammu fil anfus, dan pencium di hidung. Fungsi hidung ini pencium. Ya. Makanya kadang-kadang ada sesuatu itu bisa dicium, ada kejahatan, ada apa, sesuatu, ada kenikmatan, itu bisa dicium. Ya. Panca indera nih. Gitu. Dan juga dikatakan ini lamma aradallahu ayyan fahru, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin meniupkan ruh Nabi Adam, Allah menciptakan ruh supaya masuk ruh itu ke dalam Nabi Adam. Ya, ke dalam ruh itu masuk ke dalam raga Nabi Adam. Dan dikatakan supaya itu masuk pertama ke poloknya dulu. Ruh itu masuk dalam polok. Masuk dalam polok. Dibagi. Begitu masuk ke dalam polok, pas tadara itu ruh itu muter di dalam polok. Jadi di dalam polok muter. Dalam polok Nabi Adam. Muter. Berapa lama? Miqdaru mi'atayni 200 tahun. Itu polok. Ruh itu masuk dalam mata. Muter. 200 tahun, bayangin aja muter. Begitu ya Allah ciptanya. Summa nazalatir ruh min aini. Setelah muter udah 2 tahun turun. Ruh itu dari mata. Keluar dari mata. Min aini. Summa nazalat ruh fi ainihi. Keluar ruh itu. Atau turun ruh itu dari 2 mata. Fanazara ila nafsihi. Kemudian ruh itu melihat kepada dirinya Nabi Adam. Fanazara ila nafsihi. Dia melihat kepada dirinya. Fara'ahu tainan yabisan. Dilihat oleh ruh bahwa Nabi Adam itu adalah tanah yang kering. Benar bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Fara'ahu tinan yabisan, tanah yang kering. Falamma balagha ila udunain, dan ketika ruh itu sampai ke kuping. Ketika masuk ke dalam kuping, maka terdengarlah suara tasbih malaikat. Ruh itu mendengar. Ketika ruh itu sampai ke kuping, gitu. Sami'a tasbihal malaikat, itu ruh itu mendengar tasbih malaikat.
pantas malaikat itu ada diciptakan bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Manusia nggak mungkin begitu. Banyak urusan manusia, urusan ini belum selesai ini. Malaikat tuh harus itu ciptain satu-satu. Jibril tugasnya masing-masing. Sebenarnya itu semua itu puncak di manusia. Sifat malaikat, sifat ada di malaikat pasti ada. Alami pada diri manusia. Semana jalan haishuma ketika ruh itu sampai ya apa namanya tadi meniupkan ruh itu apa namanya tadi ya bertasbih kepada malaikat, kemudian ruh itu keluar dari lubang hidung. Begitu keluar ruh dari lubang hidung, keluar dari lubang hidung bersih. Sudah bersih ya. Harus keluar itu ruh ya. Keluar itu dari hidung. Wahai syabatan fa'atasa. Nah itu Nabi Adam langsung bersih. Fa'atasa. Nabi Adam bersih. Falamma baragha min aqsihi, ketika sudah selesai daripada aqs dalam bahasa bersihnya, nazalat ruh min famihi, maka keluar begitu berbarengan dengan bersih keluar ruh dari mulut. Keluar ruh dari mulut, keluar dari lisan. Wa udhuni, jadi banyak deh. Kalau itu keluar kayak asap di mana sih? Kayak asap dari lisan, dari apa namanya hidung, dari kuping keluar. Walaqad ta'ala ayyaduna, dan Allah menakilkan kepada Adam. Tahu nggak? Menakilkan kayak orang mati ditakilkan, atau orang sakit, orang sekarang sakit. Pak baca Pak. Baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kalau orang mati talqin. Tapi Allah talqinkan kepada Nabi Adam dengan ucapkan alhamdulillah. Nabi Adam membaca alhamdulillahirabbil alamin. Ketika Nabi Adam mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala menjawab biyarhamka rabbik. Semoga Allah menyayangi. Semoga Tuhan menyayangi. Ya ada. Kemudian roh itu turun dari dada, keluar dari dada. Begitu masuk ke dalam dada, dari dada. Ada yang keluar dari dada tadi dari hidung, mulut segala macam berbarengan. Keluar roh itu dari dada, ya. Fa'ajjal al-qiyam, itu begitu keluar dari Adam kan bergerak itu tubuh Nabi Adam pengen segera berdiri dan buru-buru berdiri. Fa'ajjal al-qiyam falam yumkin, padahal ini enggak, maka tidak memungkinkan ya. Belum mungkin, belum bisa diciptakan, udah pengen buru-buru diri aja, belum memungkinkan. Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, wa kana al-insanu ajula, adalah manusia itu selalu terburu-buru. Jadi sifat manusia gitu kan. Padahal belum selesai Adam baru dada itu pengen segera buru-buru diri, aku pengen segera aktivitas. Makanya dikatakan wa kana al-insanu ajula, adalah manusia itu selalu terburu-buru. Apa yang terjadi? Terburu, tergesa-gesa. Ini sesuai dengan firman. Falamma wasalat ruh ila jawfi, ketika ruh sampai ke perut, sak masuk ke dalam perut, maka ada rasa perut ini lapar. Ada rasa perut ini lapar, pengen makan, ada rasa lapar, ya, pengen makan. Cuman tasarruf ruh di dunia, kemudian roh itu menyebar ke seluruh badannya Nabi Adam. Nyebar, ngacak semua, menyebar, lari ke sini, ngacak itu, roh itu jalan seluruh Nabi Adam. Ya, fasara lahman wa damman wa aruqan wa asban. Ketika roh itu ngacak-ngacak semua Nabi Adam, jalan ke dalam tubuh Nabi Adam, maka jadilah daging, jadilah darah, jadilah urat besar. Ternyata begitu prosesnya. Berarti masih kosong ketika itu.
Itu dijalani, dimasuki oleh roh Nabi Adam. Maka jadi ketika ruh itu masuk ke dalam jasad tersebut, jadilah itu daging, darah, urat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memakaikan Nabi Adam pakaian min zubrin, dan pakaian dari kuku nih. Kayak sebenarnya kuku semua. Pokoknya kita nggak bisa kebayang keindahannya, cakep banget. Tubuhnya ada dari sini mungkin kuku semua. Kuku pohon cakep sekali. Min zambin yazdadu kulla yawmin khamsan wa jawab. Tiap hari itu tambah keelokan Nabi Adam. Pakaian berarti pakaian itu pakaian. Keelokan tiap hari Nabi Adam tambah ganteng, tambah pede, tambah carapan. Kalau kata perempuan mah cantik. Falamma kharafa zamba, ketika Nabi Adam alaihissalam berbuat dosa. Nah, ketika Nabi Adam berbuat dosa, artinya berbuat salah. Apa salahnya Nabi Adam? Ketika memakan buah khuli, makan buah khuli, gitu. Badama wahana gafu bil jibi. Itu kulit itu diganti. Apa namanya? Yang tadinya kan sebenarnya kuku. Sebenarnya kuku balik. Maka digantilah kuku itu menjadi kulit. Jadi sempurna kulit. Jadi kulit sendiri. Jadi kulit. Ya. Dia sepura bidzalika awahi, supaya ingat dengan demikian itu permulaan kejadian. Falamma apa namanya? Begini, wabakiyat fi anamilihi, dan disisakan sedikit di dalam ujung-ujung dirinya ini. Nah ini kiki tersingkap, keindahan surga, pakaian surga sudah kiki. Kuku ini ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit ujung jari. Makanya namanya kuku. Ini pakaian surga, seperti keindahan kuku itu. Makanya kalau orang yang kukunya jelek, nggak pandai-pandai urus pakaian surga, ada kukunya kotor di sini. Makanya kan kalau orang kotor di sini, setan menyelimat di dalam pakaian surga. Tiap hari kita gunting kuku, ada doanya gunting kuku. Sunat menggunting kuku, ya, diawali dari sunat, tunjuk tengah, tunjuk tengah jadi manis kiri. Nah kesini kelingking terus. Nah diakhiri ke ini sunat. Ya gunting kuku. Dan ada hari-harinya, diantara yang bagus itu hari Senin, Jumat, ya bagus gunting kuku. Ya, tahu nggak? Itu kesunahannya itu. Kalau orang yang kukunya kotor, pokoknya udah pasti setan itu masuk menyelinap dalam kuku ini. Kadang-kadang makan jorok, orang itu timbul orang yang jorok, orang yang kukunya kotor, kesan. Tapi beda sama orang yang kerja di bengkel. Itu makanya orang yang kerja di bengkel harus rajin-rajin. Kalau dia rajin, orang yang kerja di bengkel, kan kukunya suka ada oli, ada apa. Dia rajin ngebersihin. Itu ibadah Allah Subhanahu wa taala. Di ibadah yang luar biasa. Dia rajin, tiap habis kerja pengen sholat dibersihin. Nilainya itu ketika membersihkan oli-oli yang nempel atau tanah yang memang dia kerja di suatu tempat yang kotor, ya. Kotor artinya dari kata bukan najis. Wah, itu pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Itulah, jadi digantikan kuku itu ujung-ujungnya. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam berlaku maksiat, berbuat maksiat, maka Allah menggantikan kukunya dengan kulit dan disisakan ini kukunya, disisakan kuku-kukunya ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata kuku ini memang pakaian surga, pakaian yang Allah kasih kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ketika falamma atamma Allahu khalaqa Adam alaihissalam wa nafakha fihi ruh, ketika sempurna Allah Subhanahu wa taala, sempurna Allah ciptakan Adam, sempurna Allah ciptakan Nabi Adam,
alaihi salam, dan ditiupkan lagi ruh dan dipakaikan pakaian dari surga. Dikasih pakaian surga. Min libas al-bisu min libasir jannah. Dan Allah memberikan pakaian dari pakaian surga. Wa nur Muhammad itu dikasih nur Muhammad. Nabi Adam dikasih nur Muhammad. Ini penjelasan berbagai ini. Siapa yang menjelaskan masalah ini? Kalau baca kitab mau tahu dasar. Ya, gitu. Yang mau itu ketika disampaikan kepada Nabi Adam alaihissalam, yang mau fi wajhihi kal qamari lailatul badri, wajahnya itu Nabi Adam mencorong, bersinar wajahnya Nabi Adam, ya, seperti bulan purnama lailatul badri, malam bulan tanggal 14-15. Nabi Adam ketika dikasih nur dari Muhammad, wajah Nabi Adam bersinar. Tadinya mah biasa-biasa aja, itu karena nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa rafa'ala saridin wa, kemudian Nabi Adam diangkat menuju ranjang. Ala saridin, di atas ranjang. Nabi Adam di atas, ditaruh di atas ranjangnya luar biasa. Ranjang apa sih? Tempat tidur ya. Tempat tidur ranjang itu ya. Kalau dari kita dulu ranjang orang dulu tuh apa penciptaannya, dibuatnya dari besi ya Pak ya. Ranjang dulu tuh, alamin nggak Pak? Ranjang-ranjang orang tua kita dulu. Mungkin orang-orang tua yang orang-orang yang 90 sini jarang ngalamin kali ranjang-ranjang, nggak enak banget udah pakai apa sofa yang benarnya sih udah dari kayu-kayu gitu ya, jati kayak apa. Jadi kalau ya ini udah ada, tapi yang namanya orang-orang dulu tuh saya masih punya, bahkan saya boleh pakai ranjang itu, ranjang dari besi, itu warisan dari orang tua. Masih ada. Itu ranjang ya. Wah, cakep banget. Kalau ranjang dari surga. Nabi Adam diangkat di atas ranjang dan membawa kepada Nabi Adam itu di atas punggungnya malaikat. Nabi Adam ditaikkan ke punggungnya malaikat. Nah, pungguk malaikat ditaikkan pundak malaikat. Dan Allah berfirman kepada malaikat, "Turun bihi samawati bisarihi." Hei malaikat, bawa tu Adam ke langit dengan ranjang-ranjang. Kata Allah Subhanahu wa taala, bawa ke Adam. Ya, supaya muter ke langit. Ya, Nabi Adam disuruh dengan malaikat, dibagi ke malaikat. Ya. Maksudnya apa? Nabi Adam suruh kelilingin, ya. Jadi emang ruhnya Nabi Adam, kalau saya katakan udah lihat ya, langit cakar. Liyaro apa itu? Liyaro ajaib supaya Nabi Adam melihat keanehan-keanehan yang ada di langit. Cakrawala langit, 7 lapis langit pertama, kedua, ketiga. Lihat, ketika Nabi Adam dibawa oleh malaikat, lihat keajaiban yang ada di langit, diperlihatkan kepada Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fiha, dan apa yang ada di dalam langit. Dan ketika diperlihatkan cakrawala yang ada di langit, jadi yakinan, tambah keyakinan kepada Nabi Adam alaihi salam. Faqalat al-malaikatu, maka berkata malaikat, Rabbuna sami'na wa ata'na. Wahai Tuhan kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Udah. Fahamalat malaikat ala anaqi, maka malaikat membawa Nabi Adam ke atas punduknya. Ketika diperintahkan begitu, dibawa Nabi Adam di atas punduk malaikat, di atas punduk malaikat, dan bertolak membawa Nabi Adam di langit selama berapa lama? Miqdaro mi'ata amin, 100 tahun. Lama ternyata ya, 100 tahun prosesnya Adam. Bawa ke langit 100 tahun tawafnya. Summa khalaqa farsan minal miskil abyadi wal asfari. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kuda, yang kuda itu diciptakan daripada minyak misik yang putih yang sangat wangi sekali.
Kuda, Allah ciptakan kuda, yang mana kuda itu diciptakan dari minyak misik yang putih, ya, yang sangat wangi sekali. Minyak misik putih. Yuqalu lahu Maimun. Nama kuda itu bernama Maimun. Nah, nama Kiai Haji Maimun Jubir mungkin diambil dari nama ini. Nama kuda yang ditunggangi oleh Nabi Adam, yang diciptakan mana kuda itu daripada minyak wangi yang sangat, minyak wangi yang sangat wangi sekali. Bagus ya, Maimun Jubir. Pantas ulama besar. Wangi kan sirokannya wangi itu terkenal. Orang yang wangi terkenal. Iya kan? Terkenal. Maimun Jubir hebat. Ya Allah alam itu kalau tafsiran para ulama-ulama lain. Tapi kalau saya lihatnya begini aja. Nama Kiai Maimun Jubir tuh jalan. Kalau perempuan Maimunah. Iya kan? Maimunah kan? Maimun kalau laki-laki. Perempuan Maimunah. Jadi nggak sembarangan ulama-ulama kasih nama anaknya. Dia ngasih nama Maimun. Siapa tahu jadi orang terkenal di masa depan. Ternyata Maimun Jubir. Waliullah ternyata dia. Dan nggak sekecap-kecapnya wali. Kalau orang yang dikatakan dia wali, siapa yang tahu wali? Wali lagi la ya'riful wali illa wali. Nggak ada yang tahu wali kecuali wali itu sendiri. Dan biasanya kalau wali, kalau udah diketahui tentang sifat kewaliannya bahwa dia wali, umurnya nggak panjang. Nggak panjang, dia nggak mau bakal hidup. Kayak Abu Uci seminggu sebelum meninggal dia keceplosan ngomong. Saya ada yang mengatakan dan sebelum dia ngomong habis Alhamdulillah kita doakan guru kita Abu yang Uci semoga dipanjangkan. Berarti dia langsung ada getaran. Wah, ya kita doakan dia sehat langsung gitu kan? Tuh, itu menanda itu orang juga wali. Jadi nggak lama dari itu dia ngomong Abu Cima keluarga, jangan dikasih tahu. Di keceplosan juga sama keluarganya Abu Cima. Selama habis Abu ngomong seminggu meninggal. Wali makanya nggak sembarangan orang-orang semacam itu. Wali-wali dan jemaahnya kita lihat dan bahasa Abu yang biasa. Orang tuh kalau ngaji sama dia itu permasalahan yang ada pada dirinya pasti kena. Saya tuh ngalamin ngaji dengan beliau itu hampir 6-7 bulan. Tahun berapa saya lupa ngalamin. Dan pada waktu itu sampai seperti ini ngajinya itu masih banyak sawah-sawah dulu. Masih banyak. Terdengar speaker di mana-mana orang ribuan. Luar biasa. Ini bukan pengajian biasa, bukan kiai biasa. Pada waktu itu, Allah yarham. Jadi begitu. Jadi ulangi lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kuda yang kuda itu diciptakan dari misik putih yang sangat banget. Jadi wanginya sangat banget. Yuqalu lahu Maimun, yang mana kuda itu dikatakan Maimun namanya. Walahu janahani min duril wal wardan. Dan kuda itu mempunyai sayap. Kita lihat gambarannya, kenapa? Lihat di langit Palestina, malaikat membawa kuda bersayap. Itu bukan rekayasa, emang benar itu malaikat. Kalau tahu, murakan. Dan nggak begitu, jadi seperti awan. Ini bersayap, nggak ada kuda di sini. Kalaupun ada di dunia kuda bersayap, ada di postingan bohong. Rekayasa apa? Nggak ada. Kalaupun ada, pernah ada terlihat seperti manusia. Dan di tanah Arab ada postingan seperti itu, seperti manusia. Rekayasa itu. Dia pasti di atas awan, di langit. Kalaupun ada tersorot, pernah juga malaikat berjalan. Kenapa gitu jadi? Sinar kalau ada, sinar malaikat itu. Dalam barat menyebutnya angel. Faraqabahu Adam alaihissalam, maka menaikkan malaikat kepada Nabi Adam dan malaikat Jibril. Malaikat Jibril memegang kendali. Jadi ketika Nabi Adam ditaikkan ke kuda tersebut, nah malaikat Jibril yang memegang kendali tersebut.
Dan malaikat Israfil berada di sebelah kanan Abu Bakar, seperti bagaimana Nabi Muhammad SAW berada. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW berada. Malaikat Israfil berada, apa namanya? Malaikat Mikail ya. Mikail berada di sebelah kanan, Israfil berada di sebelah kiri. Kemudian waktu mobil samawati kullaha, mereka wah di atas langit semuanya malaikat dengan najah malaikat di bawah langit wah kemudian di langit. Wa huwa yusallimu 'alal malaikat, dan Nabi Adam mengucapkan salam kepada malaikat yang ada di langit. Assalamu alaikum. Maka Nabi para malaikat berkata Waalaikumsalam. Malaikat mengucapkan salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Adam, hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatul mu'minin." Hei Adam, inilah salam kehormatanmu dan salam kehormatan. Itu ternyata. Ya kalau orang barat ada dia ucapin salam, enggak ada. Good morning sir, baik salam. Selamat siang, good night. Kalau orang barat begitu. Kita Pak, salam orang mukmin. Dan salam ini berlaku di setiap zaman, di setiap waktu. Kalau orang nggak bisa nyebut orang di Amerika di malam, nelfon ke Indonesia, selamat malam. Di situ ternyata di sini pagi, ngaco ya. Tapi kalau mengucapkan salam berlaku di setiap waktu. Assalamualaikum. Kepada siapapun, bangsa apapun, assalamualaikum. Yang penting orang itu beriman gitu. Dan ini kata Allah kepada Nabi Adam, ini adalah salammu dan salamnya orang mukmin min dzurriyyatika, dari keturunan percaya sampai sekarang. Kita selalu mengucapkan salam. Jadi kalau kita ada satu perkumpulan, ucapkan salam. Kalau dalam kendaraan yang ucapin salam, kita naik sepeda, ada teman kita lagi jalan, yang dikendarai, yang dalam kendaraan harus ucapin salam, bukan yang di bawah. Assalamualaikum. Kalau dari mobil berhenti dulu, kan kenal berhenti dulu. Assalamualaikum. Jangan balik. Jangan terus pelan dulu. Assalamualaikum kan. Berhenti dulu. Ngomong sama-sama. Jangan salah kaprah yang ucapin. Biasa gitu. Kita suruh dia. Pelan-pelan dia kenal. Assalamualaikum. Itu yang di mobil, yang di kendaraan. Dan mengucapkan salam itu wajib, menjawabnya wajib, ucapannya sunnah. Tapi menjawabnya wajib. Jadi inilah salam Nabi Adam dan salam umat mukminin dari zuriat dari Adam sampai akhir kiamat. Dan sampai hari kiamat. Itu. Jadi harus ada salam. Afsyus salam. Ini penting nih kata Nabi, kita harus afsyus salam. Menyebarkan salam. Masya Allah, salam itu. Dan banyak kejadian-kejadian karena mengucapkan salam, banyak perampok yang sadar. Banyak kiai juga pernah dalam satu kejadian tahun lalu, saya masih kecil cerita kiai. Ada kiai istiqomah banget ke masjid. Tiap pagi jalan ke masjid. Ada beberapa bulan pembegal. Kalau sekarang pembegal rumah rampok ya. Bisa dikatakan rampok. Kiai berbeda, pakai tongkat besar. Dilihat orang langsung semuanya aja tuh dia. Begitu pengen dibegal dia langsung ucapkan Assalamualaikum. Beneran rampok. Waalaikumsalam. Rampok itu ucapin salam. Jadi yang tadinya merampok nggak jadi habis dari masjid kiai. Ya, kemana? Saya mau pesan. Tadinya mau begal, kata rampok itu video padahal begal. Siapa orang yang terbaik pasti dibegal. Itu namanya begal, ya. Dia informasi buat sekarang kemarin terjadi curi pembegalan orang lagi pengen mancing Pak, saya belum baca. Sekarang pembegalan malam, hati-hati anak-anak kita yang lagi bawa pembegalan.
Makanya Pak gini, kasih tahu, modalin anak kita dengan agama. Ketika keluar dari rumah, jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Pasrahkan dirimu. Aku wakilkan. Tawakal merasa kata daripada wakilan, mewakilkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang yang keluar dirinya dari rumah belajar tawak, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, tawakal, aku pasrahkan, aku wakilkan diriku, Allah kepada Allah. Jadi kalau kita diri kita sudah diwakilkan, sudah minta diwakilkan, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita kemana juga akan jadi. Coba, kayaknya nggak ada orang yang membaca tawak Bismillah terjadi apa-apa pun. Allah yang jaga. Kalaupun memang terjadi, ya, nggak usah biarin. Kalaupun memang terjadi kejadian misalkan, itu tidak akan menyulitkan orang tersebut, tidak akan ripuh, tidak akan bahaya. Kalaupun terjadi, hanya ringan-ringan saja. Dan ini buat jadi ujian, pelajaran buat dia. Sekali lagi pada kita ya. Anak-anak kita yang mau keluar dari rumah, jangan lupa modalin dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum buka apa? Sebelum buka pintu, Bismillahirrahmanirrahim, agar kita dijaga. Apapun kita wakilkan. Naik mobil juga begitu Pak. Mau naik mobil kita kendaraan, kita punya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mobil kan ada bacaan udah haus, terus yang diajarkan tadi Bismillahi majriha unsaha inna rabbi al-ghafurur rahim, dan ada doa-doa yang lainnya. Itu. Jadi semuanya ini, hidup ini diajarkan di dalam Islam. Kita berdoa, kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-babu salis, bab yang keempat, fi dzikril malaikat, di dalam menceritakan malaikat. I'lam annallaha ta'ala 'alal malaikatil kirabatil arba. Ketahuilah oleh kamu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat yang mulia-mulia itu berjumlah 4. Jadi malaikat yang mulia-mulia ada 4 jumlahnya. Ya Pak ya, catat. Siapa mereka? Israfil, 1 Israfil. Bukan Jibril, 1 Israfil, 2 Mikail, 3 Jibril, 4 Israel. Ini malaikat yang paling mulia, malaikat yang kesebutnya malaikat mulia. Nih, mari kita uraikan. Tadi kan penjelasan di dalam menceritakan malaikat. Wa ja'ala fi adani mural khalaik, dan Allah menjadikan pada badan-badan mereka urusan-urusan makhluk. Badan-badan mereka para malaikat itu urusan-urusan makhluk. Ya, urusan makhluk. Wa tadbirul alam, dan mengatur alam. Seperti hujan ya kan. Adanya hujan siapa yang ngatur? Allah wakilkan. Kalau kata presiden punya menteri. Iya, menterinya itu diatur nih bagian pertanian, di bagian keuangan, di bagian kesehatan, di bagian macam-macam tek-tek bengek. Nah, malaikat suruh yang mengatur rezeki ini makhluk. Katakan. Wa ja'ala Jibril alaihi salam, dan Allah menciptakan malaikat Jibril sahibal wahyi war risalah. Malaikat Jibril adalah orang yang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyu dan risalah. Ya. Utusan. Nah, Jibril itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata kabinet apa nih ya? Pak Menteri dulu yang juru bicara presiden. Ya Murdiono ya. Dulu zaman Murdiono. Enggak ada Mensesnek. Ya, Mensesnek mungkin begitu Mensesnek. Kasih tahu kabarnya begini disampaikan oleh Murdiono. Saudara. Ngomongnya begitu kan? Gitu kan Murdiono. Wa Mikail alaihissalam sahibal amtal war arzaq. Malaikat Mikail adalah malaikat yang ditugaskan menurunkan hujan dan memberi rezeki.
Ternyata hujan ini adalah urusan malaikat Mikail dan masalah rezeki adalah urusan malaikat Mikail. Makanya ada orang yang hadarat kepada malaikat Mikail supaya dia diberikan Mikail, tapi diawali dengan sholawat. Kalau pengen kita banyak rezeki, baca sholawat hadarat ke malaikat Mikail. Ya apa? Benar. Iya Mikail, rezekinya banyak. Kalau pengen hujan, ini panas nih, musim panas, pengen hujan, hadar aja kepada malaikat Mikail. Turun dah hujan. Tapi kalau lagi musim hujan jangan minta hujan, ada kelabakan saya, apalagi saya banjir. Ya. Gitu. Wa Ajrail alaihissalam sahibul qabdil arwah. Malaikat Ajrail adalah malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala mencabut ruh. Sahibul arwah. Malaikat Jibril, orang kali. Dan Jibril adalah sahabat Nabi Allah Idris alaihissalam. Jibril juga pernah berdialog dengan Nabi Musa, apalagi kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi wafat berdialog Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Serem kita menghadapi malaikat Jibril. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di majlis ini bertemu dengan malaikat Jibril dalam keadaan rupa yang elok malaikat Jibril tersebut. Insyaallah kalau berupa elok kita akan selamatkan. Insyaallah orang yang rajin ngaji, yang istiqomah menuntut ilmu, malaikat Jibril datang menghadap kita untuk mencabut ruh kita dalam rupa yang sangat elok sekali. Kemudian apa? Wa Israfil alaihissalam, dan Allah menciptakan malaikat Israfil sahibal qarni yaitu sur. Malaikat Israfil adalah malaikat yang ditugaskan meniup sangsakala. Belum bertugas tuh. Sekarang belum bertugas, masih pegang songsang. Qarni itu jadi songsang yang memang dari tanduk, seperti tanduk kerbau itu. Songsangnya begitu tuh. Wah. Lagi begini aja kan. Kalau perintah, tiup. Wah, hancur alam dunia. Ya, gitu. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Israfil alaihissalam sa'ala Allah taala. Kata Ibnu Abbas, Israfil bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan 7 lapis langit. Malaikat Israfil minta kekuatan kepada Allah akan diberikan kekuatan 7 lapis langit. Karena ya kata malaikat tugas saya bukan sembarangan, yang kita hadapi makhluk yang hidup. Tiap detik saya datengin. Tuh. Fa'atau, Allah ijabah permintaannya. Fa'atau kuwata sab'a arodin, maka Allah kasih kekuatan kepada malaikat Israfil, kekuatan 7 lapis bumi. Dia minta 7 lapis langit, dikasih kekuatan 7 lapis bumi. Lihat bumi, lihat berarti 7 lapis langit. Di dalamnya, di dalam 7 lapis bumi, di dalam 7 lapis langit itu mengandung macam-macam tanah biasa, tanah lempung, tanah liat, tanah macam-macam, kemudian pasir, timah, tembaga, emas, perak, semua tek-tek bumi ada di bawah. Air mineral, air apa, semua ada di bumi. Tanahnya lihat, luar biasa tanah itu. Fa'atau kuwatariyah, bukan itu yang dikasih aja, bukan kekuatan 7 lapis bumi, tapi Allah kasih kekuatan angin. Allah kasih kekuatan gunung, Allah kasih kekuatan jin dan manusia. Bayangin. Jadi nggak sembarangan sekali dia penta kekuatan langit dikasih kekuatan 7 lapis bumi, kekuatan angin, kekuatan gunung, kekuatan yaitu dua makhluk jin dan manusia. Maka Allah juga kasih kekuatan siba, kekuatan binatang buas. Apa binatang buas? Yaitu apa? Binatang buas diantaranya ya kita tahu macan, singa, serigala, yang ada di hutan tuh kekuatan mereka itu semua tuh. Fa'atau wa min tahati qadami ila rasi, dan Allah juga kasih kekuatan dari 2 kakinya sampai kepala. Dikasih kekuatan, makanya manusia bisa berdiri kuat. Manusia yang baru bisa berdiri ya, bayi yang baru bisa berdiri kuat, dikasih kuat berdiri. Orang belum bisa naik sepeda, pengen belajar bersepeda, susah ngimbanginnya. Belajar apalagi belum bisa bersepeda, naik motor, ada bahaya. Oleng, jatuh.
Tapi Allah kasih kekuatan, baru saya baru merangkak dulu tuh bayi teh, pengen diri ya begitu. Nah, bertahap. Kekuatan Allah kasih. Ila ra'si sampai kepala, dikasih kekuatan dari dampal kaki sampai kepala. Kasih. Kepala bisa bergerak, bisa apa, semua itu kekuatan. Gitu. Wafwahu dan mulutnya, wa'asan dan lisan, maghda'an bil hijab, yang ditutup dengan hijab. Ditutup dengan hijab itu semuanya. Kemudian yusabbihullah ta'ala, bertasbih Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bikulli lisanin. Dengan segala lisan. Bi alfi lugatin. Oh, malaikat lisan. Masa gitu. Yusabbihullah ta'ala bikulli lisanin bi alfi lugatin. Malaikat Israfil bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh lisannya, dengan 1000 bahasa. Dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 1000 bahasa. Masya Allah. 1000 bahasa. Kita di dunia berapa sih bahasa dunia? Ada gak 1000? Berapa negara di Indonesia? Di dunia nih. Ada berapa? Bisa ya, ada, mungkin ada ya 1000 bahasa ya. Bisa lah katakan di sekolah alam ya. Kalau ada di alam dunia ini, karena Indonesia itu terdiri dari berapa bahasa? Ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Padang, bahasa Aceh. Ya enggak? Jawa udah macam-macam, macam Madura, bahasa macam. Di Pulau Jawa aja tuh, atau di Sumatera, macam-macam. Dan di Arab juga ternyata memang banyak bahasa-bahasa itu. Emang, nah inilah Israfil berbicara dengan 1000 bahasa. Ya, 1000 bahasa. Wa yahluqullaha ta'ala min nafsihi alfi malakin. Dan Allah ciptakan kepada malaikat Israfil pada dirinya, maksudnya pada diri malaikat Israfil nih. Dan Allah ciptakan pada diri malaikat Israfil, dirinya dia. Apa? Alfi malakin. Ada 1000 malaikat. Kalau 1000 udah tahu 1000. 1 juta Pak. 1 juta. Jadi malaikat ini saya pilih membawahi 1000 malaikat, 1 juta malaikat. Bayangin aja tuh, 1000. Apa tugas malaikat yang dibawa oleh malaikat yang membaiki malaikat tersebut? Yusabbihunallaha ila yaumil kiamat. Itu malaikat Israfil. Udah punya tugas ternyata mereka. Kalau kata kita tadi tahu saya bahas tugasnya cuma bertasbih, tapi yusabbihullah, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Gitu. Wa yanzuru Israfil kulla yaumin wa lailatin, dan melihat malaikat Israfil tiap hari, tiap malam 3 kali. Mana? Ke jahanam, ke neraka jahanam, wa yatadarru, dan merendahkan diri. Fayabaqi wallahu a'lam. Karena waktu sudah, waktu isyak, kita sudahi pengajian ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selalu senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa gemar duduk di majelis ta'lim. Padahal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri pengajian ini. Mudah-mudahan senantiasa kita selalu diberikan ilmu yang bermanfaat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wa sallallahu alaihi fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallallahu ta'ala sadatina ashabi rasul ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد النائمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربي وربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وجل سلطانك. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق الحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا. اللهم يا ميسر يسير ويا مدبر دبر ويا مسهل سهل سهل علينا كل عسير عليك يسير بجي يسير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Qudus, ampunkanlah segala kesalahan kami ya Allah, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik zahir maupun batin, terasa maupun tidak terasa. Ya Allah, ampunkanlah kesalahan kedua orang tua kami yang telah tiada ya Allah. Tempatkan mereka di sisimu ya Allah, di tempat di sisi yang layak. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam menuntut ilmu ya Allah.
sehingga kami dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kami amalkan ya Allah. Istiqomahkan kami ya Allah, berkumpul bersama orang-orang soleh ya Allah. Panjangkan umur kami dalam taat ya Allah. Sehatkan kami, sehatkan keluarga kami, istri dan anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Berilah kami rezeki yang halal serta berkah untuk beribadah kepada Allah ya Allah, sehingga dengan rezeki yang Kau berikan kepada kami bisa mentasarrufkan, kami bisa jalankan rezeki tersebut untuk beribadah kepadamu ya Allah. Berkahkan hidup kami ya Allah, manfaatkan ilmu kami ya Allah. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fatiha subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim.